Iya, halo selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kertanegara 4, yaitu kediaman pribadi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dan saat ini paslon nomor urut 2 baik Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sudah bersiap-siap untuk berhelat ke JCC menghadiri debat Cawapres perdana di JCC Jakarta. Dan saat ini juga di belakang saya sudah ada relawan dari Gatot Kaca yang juga meramaikan keberangkatan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka di debat Cawapres perdana hari ini. Mungkin bisa berbincang sebentar, saya bersama dengan Mas siapa? Azmi. Mas Azmi, bagaimana ini Mas menjelang debat Cawapres perdana? Bagaimana antusiasmenya dan harapannya apa nanti bisa Gibran Rakabuming Raka menyampaikan visi misi dan program kerjanya di debat Cawapres perdana ini? Harapannya malam hari ini Mas Gibran Rakabuming Raka akan menampilkan dengan sosok beliau yang luar biasa fantastis, mewakilkan kami para generasi milenial Gen Z untuk tampil aksi di panggung politik, bukan hanya sekedar orang-orang tua kolonial, tapi anak muda juga bisa turut andil dalam mensukseskan, mensejahterakan, memajukan Indonesia semakin jaya. Nanti kita tampil juga, kita akan nantikan bersama jalannya debat Cawapres perdana ini. Nanti juga ikut nobar nggak Mas? Nobar dong. Di mana nanti nobarnya? Sekretariat kita di Patimura 11. Baik, ya nanti semoga tetap kondusif dan kita doakan semoga debat Cawapres perdana ini lancar. Ketika Cawapres bisa adu gagasan, kita akan melihat yang mana yang kira-kira memang gagasannya untuk rakyat, memiliki hati untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan pemirsa, saya akan melempar ke rekan saya, Camar Haenda, di rumah pemenangan paslon nomor urut 3. Silakan Camar. Oke, Camar naik. Selamat sore Abraham, Anissa dan juga pemirsa. Semakin sore ini semakin ramai. Informasi yang kami dapat di TPN Ganjar Mahfud bahwasanya Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini juga sudah hadir bertepatan di Jalan Teguh Umar nomor 9 yang menjadi TPN untuk milenial Ganjar Mahfud. Saat ini masih menunggu kehadiran Ganjar Mahfud menuju ke venue untuk melakukan sesi talk show dan juga menyapa seluruh simpatisan dan juga pendukung Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Informasi yang berhasil Ya, kelihatannya ada gangguan audio ya. Gangguan audio. Betul, tapi setidaknya kita bisa melihat suasana di sana. Ramai pendukung dari paslon nomor urut 3 dan sebelumnya juga ramai juga pendukung dari paslon nomor urut 2 di kediaman Prabowo Subianto. Oke, sebelum kita melihat bagaimana suasana di rumah pemenangan pasangan nomor urut 1. Betul. Tadi Camar di nomor urut 3. Ya. Sebelumnya Baby Kristami Ya. nomor urut 2. Kita masih Dua-duanya sama-sama menunggu. ramai. Iya. Betul. Dan sekarang kita lanjut kembali berdialog ya. Oke, kita kembali berdialog. Saya ke Bung Michael. Bung Michael, tadi ada bicara soal konsistensi. Konsistensi yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah bagaimana kemudian Pak Mahfud nanti menjelaskan pembangunan ekonomi yang akan dibawanya. Apakah ini kemudian tetap mengutip apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi atau barangkali ada kritis-kritisnya? Ya, mungkin tadi saya selesaikan jawaban saya dulu ya, bicara soal Pak Ganjar dan nanti Prof. Mahfud juga. Jadi Pak Ganjar ini kan Gubernur Jawa Tengah 2 periode 10 tahun. Dan dalam proses misalkan pembangunan jalan tol yang melewati Jawa Tengah, peran beliau sangat penting untuk mengawal bisa disosialisasikan kepada masyarakat hingga pembebasan lahannya. Dan juga selama 10 tahun menjabat sebagai gubernur, Pak Ganjar juga membangun hampir 11.000 km jalan sampai ke pedesaan. Kenapa ini penting? Karena seringkali kalau pemerintah pusat bangun suatu program yang besar, tapi tidak didukung oleh pemerintah daerah, ya mungkin dampaknya juga nggak terlalu dirasakan. Nah ini yang akan kita lanjutkan ke depan. Nah ini nyambung tadi, apa yang akan kita bawa ke lanjutan ekonomi? Iya, banyak program-program, fondasi-fondasi yang sudah dibangun 10 tahun terakhir, di mana Pak Ganjar punya peran juga di dalam situ dan Prof. Mahfud juga. Kita lanjutkan, tapi lebih dari itu pengalaman Pak Ganjar pernah memimpin daerah, itu akan membuka kesempatan lebih luas supaya ke depan pembangunan pusat dan daerah ini Lalu bisa di mana bedanya dilanjutkan. dengan pasangan nomor urut 2? Bedanya yang tadi saya sebutkan, kalau Pak Prabowo ini kan tadinya dari oposisi akhirnya baru gabung. Tapi kalau bicara soal konsistensi dan pengalaman, lebih memahami, ikut serta, ya Pak Ganjar sudah lebih teruji.
Saya Jadi jawab. itu poin yang sangat Dua-duanya penting. sama-sama memboncengi pembangunan ekonomi yang Silakan, Bang Daniel, saat silakan. ini diorkestrai oleh Pak Jokowi ya. Ini seru. Pertama begini, dalam politik itu konsistensi itu dinilai dari kontribusi. Kalau kemudian kita dibutuhkan, kemudian bisa berkontribusi, maka itulah peran yang terbaik. Makanya dalam agama, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat itu bermanfaat buat orang lain. Politik seorang Prabowo itu kontributif. Ketika beliau dalam posisi oposisi, jadi oposisinya paling maksimal. Kenapa? Karena ada pemimpin oposisi pada saat itu namanya Pak Prabowo Subianto. Dan berkontribusi di situ. Ketika dibutuhkan Pak Jokowi di dalam pemerintahan, beliau masuk pemerintahan dan kontribusinya juga maksimal. Dan oposisinya sepi karena nggak ada Pak Prabowo. Dan yang oposisi nyariin Pak Prabowo, makanya tarik-tarikin. Nah, saya mau katakan dimanapun seorang Prabowo, kontribusinya pasti jauh lebih baik dibandingkan yang Jadi lain. singkat kata, Jadi saya mau katakan apa? Sebentar Bang Daniel. Saya mau katakan apa? Sedikit saja. Singkat kata, Anda ingin mengatakan Ini, bahwa saya Menteri mau- Pertahanan lebih berkontribusi dibandingkan Menteri Polhukam. Menko Saya mau Polhukam. katakan begini, ada orang yang dibutuhkan, ada orang yang tidak dibutuhkan. Orang yang tidak dibutuhkan pasti disilahkan Anda berkontribusi di tempat lain. Kalau Pak Prabowo ini selalu dirindukan, dibutuhkan, dirindukan oleh oposisi, dirindukan oleh yang ruling party. Jadi Pak Prabowo ini dibutuhkan Jadi, dimanapun. takaran Gitu. kontribusi Menko Polhukam di bawah Kementerian Pertahanan, betul demikian. Michael, silakan. Ini menurut saya perspektif yang harus diluruskan. Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah ini kan memimpin satu provinsi besar. Dan peran dari gubernur, wakil wali kota, dan bupati itu sangat besar untuk pembangunan Indonesia ke depan. Jadi itu yang akan kita bawa, bahwa kalau kita mau melanjutkan program-program Pak Jokowi, bukan cuma perspektif dari pemerintah pusat, tapi pengalaman memimpin daerah besar ini yang akan sangat penting untuk menentukan program pusat sama daerah nyambung atau enggak. Dan itu nggak sembarang orang punya pengalamannya. 10 tahun memimpin Jawa Tengah itu bukan pekerjaan mudah, tapi berhasil dijalankan dan sukses. Tapi Anda juga jangan lupakan ada wali kota juga di sana, wali kota Solo yang bersama-sama dengan Pak Yang baru 2 Prabowo tahun. sekarang. Itu kan juga pemimpin daerah. Oke, satunya ada Gubernur DKI Jakarta. Oh, iya. Jangan lupa, Abraham. Betul, sama-sama hebat sebetulnya memang. Dan Para berbicara kandidat. soal oposisi, dulu Pak Prabowo bersama dengan Pak Anies. Bukan, Anda terbalik. Oh. Anies bersama Prabowo. Oke. Jadi yang ngangkat Pak Anies itu Pak Prabowo. Jadi jangan dibalik-balik. Oke, silakan mungkin Bang Marco ingin bergabung dengan perdebatan antara Bang Daniel dengan Michael. Posisi tadinya tidak oposisi, tadinya bergabung. Beliau berdua ini berebut pendukungnya Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Anies kan dulunya bukan oposisi, kemudian jadi oposisi sampai sekarang. Enggak, Pak Anies itu enggak pernah jadi oposisi, Mbak. Jadi jangan dibilang Pak oposisi. Anies, Nggak Tunggu pernah. sebentar ya. Pak sambil- Anies, tunggu, Pak Bang Anies Marco. adalah oposisi sangat efektif selama 5 tahun memimpin Oke. Jakarta. Oke, sebelum kita lanjutkan kita lihat dulu ini. Di layar kaca Anda pemirsa kita Anda bisa berbeda menyaksikan. pendapat ketika Ini adalah COVID. suasana terkini di lokasi debat, di arena debat di Jakarta Convention Center, di JCC. Ya, ini di adalah Assembly suasana Hall terkini di sana. Di Jakarta Convention Center. Oke, silakan Bang Marco dilanjutkan. 5 tahun Pak Anies memimpin Jakarta itu oposisi. Pertama kita tahu semua bagaimana kami menangani COVID bertentangan dengan Oke. pemerintah pusat kan? Itu oposisi. Oke. Kita beroposisi, kita menghentikan Bang Marco, reklamasi, kita pemerintah harus pusat beristirahat. maunya melanjutkan reklamasi. Oke, kita Oposisi terus makin selama seru 5 tahun. karena Itu kita duri nggak boleh dalam lewatkan daging namanya. kumandang azan maghrib. Kita harus azan maghrib terlebih dahulu. Kumandang azan maghrib. Kita Baik saksikan. pemirsa, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya.